Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pakdi semuanya? Pakdi berharap pada kesempatan kali ini kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita cepat kembali ke sekolah. Kita berdoa kepada Allah, semoga kondisi pandemi ini cepat berlalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 7, yaitu tentang beriman kepada qadar dan qadar. Sebelum Pak Ardi menerangkan pelajaran dalam bentuk video ini, tentunya Ananda sudah mengerjakan tugas sebelumnya yang Pak Ardi berikan, supaya Ananda membaca, menggarisbawahi, menstabilo kalimat-kalimat penting yang ada pada buku cetak. Baik, pada kesempatan kali ini pembelajaran kita tentang beriman kepada qadar dan qadar, di mana standar kompetensinya untuk kurikulum 13 materi ini. Pertama, untuk KI 1-nya, Ananda bisa meyakini bahwa adanya qadar dan qadar. Yang kedua, Ananda dapat menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah yang mencerminkan iman kepada qadar dan qadar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qadar dan qadar dapat membentuk perilaku akhlak mahmudah. Kemudian yang keempat, menunjukkan contoh qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari sebagai wujud beriman kepada qadar dan qadar. Untuk KI 3-nya, dari pembelajaran ini Ananda harus bisa menyebutkan pengertian qadar dan qadar. Yang kedua, Ananda dapat menyebutkan dalil naqli, dalil ayat-ayat tentang qadar dan qadar. Yang ketiga, Ananda dapat menyebutkan contoh qadar dan qadar. Yang keempat, Ananda dapat menyebutkan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar yang dapat dilakukan untuk menghadapi qadar dan qadar. Yang kelima, menunjukkan perilaku beriman kepada qadar dan qadar serta menunjukkan peristiwa yang terjadi sebagai contoh terjadinya qadar dan qadar. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita masuk yang pertama, pengertian qadar dan qadar. Secara bahasa, qadar dan qadar itu adalah keputusan, ukuran, peraturan, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum alam ini terjadi, semuanya sudah diciptakan Allah dalam bentuk skematisasi kehidupan. Sama halnya dengan seorang tukang atau insinyur bangunan, sebelum dia membuat bangunan, maka dia sudah harus tahu gambaran bangunan apa yang akan dia bikin. Mulai dari perencanaan bahan-bahan bangunan sampai kepada perencanaan biaya-biaya bangunan hingga bentuk akhir dari bangunan yang akan dibikin. Begitu juga dengan kehadiran alam dan sekitarnya ini, termasuk kita, manusia, binatang, semuanya sudah ada pada ukuran dan peraturan serta ketetapan Allah sebelum itu terjadi. Kemudian qada secara arti luas. Secara arti luas, qada itu adalah ketentuan Allah sejak zaman azali tentang sesuatu makhluk yang menyangkut baik dan buruk, senang dan susah, bermanfaat dan mudarat, sehat dan sakit, serta berbagai macam bentuk nasib lainnya. Sementara qada dalam arti luas adalah ketetapan Allah yang telah berlaku atau telah terjadi di alam ini. Dari pengertian ini dapat dipahami
bahwa yang qada itu ketetapan Allah sebelum terjadi, ibaratnya masih dalam tahap skema rancangan sebelum alam ini ada. Sementara setelah ada rancangan yang akan dibuat, maka diwujudkan dalam bentuk kenyataan, maka itulah yang disebut dengan qadar. Yang ketiga, menyebutkan dalil nakli atau ayat dan hadis tentang qada dan qadar. Pertama, surat Al-Qamar, surat yang ke-54 ayat 49, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya adalah sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Yang kedua, surat Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan, dia itu adalah Allah, segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dalam bentuk yang rapi. Kemudian yang ketiga, surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh itu sebenarnya adalah datang dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu adalah kesalahan dari dirimu sendiri. Dan kami mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah akan menjadi saksi. Dari ayat ini ada dua kesimpulan yang perlu kita pahami, bahwa segala sesuatu yang baik yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jika terjadi sesuatu yang jelek, yang mudarat terjadi pada kita, sebenarnya itu adalah kelalaian diri kita sendiri. Yang ketiga adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari apa yang diusahakannya, dan ia akan mendapat sisa dari apa kejahatan yang ia kerjakan. Jadi amal perbuatan kita baik dan buruk nanti di akhirat akan kita terima. Yang baik yang kita kerjakan di atas dunia, maka kita akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, sekiranya kita berbuat jahat, berbuat mungkar, berbuat maksiat, nanti kita akan menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setelah kita pahami pengertian ayat-ayat tentang qadar dan qadar, sekarang kita masuk kepada contoh qadar dan qadar. Apa itu contoh qadar? Qadar itu sebagaimana pengertiannya tadi telah Pak disebutkan kepada anda semuanya, itu ketetapan Allah sejak zaman azali dulunya sebelum tercipta. Maka contoh qadarnya adalah matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Artinya contoh qadar ini, sebelum Allah menciptakan matahari, Allah akan menciptakan matahari itu wujudnya nanti akan terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, walaupun matahari itu belum ada. Kemudian Allah menciptakan bumi ini bulat, sebagaimana ilmu pengetahuan telah meneliti bahwa bumi ini memang bulat, bukan datar. Ketika Allah akan menciptakan bumi bulat, disitulah Allah telah menetapkan bumi ini pasti akan diciptakan Allah bulat. Terjadi bulatnya bumi, itulah menjadi ketentuan Allah sejak zaman dahulu. Kemudian bulan bersinar pada malam hari,
Sebagaimana dalam ilmu pengetahuan Anda semuanya sudah mengetahui